Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah ialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Al-Fatir ayat 15. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Ya alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Tatkala umat Islam dibawa masuk ke dalam surga, dan pakaian yang mereka di dalamnya adalah sutra, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita daripada kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri, dan menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, dari kurnianya. Di dalamnya kami tiada berasa lelah dan tiada pula berasa lesu. Al-Fatir ayat 34. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. As-Saffat ayat 189. Alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Az-Zumar ayat 29. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-'arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami, dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana-mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Az-Zumar ayat 74. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Al-Jatiyah ayat 36. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Seorang raja yang kafir menyiksa umat Islam, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Al-Buruj ayat 8. Keterangan ayat-ayat di atas memberi galakan kepada perintah supaya memuji Allah. Begitu juga terdapat banyak-banyak hadis yang menerangkan secara khusus kelebihan orang yang memuji Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mula-mula sekali dipanggil masuk ke dalam surga ialah orang yang sentiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Maka sama ada susah ataupun senang. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa Allah amat suka pujian terhadapnya. Maka hakikatnya memang sepatutnya zat Allah yang maha suci sajalah yang hendak menerima pujian. Kenapa pujian patut ditunjukkan kepada selain daripada Allah yang tidak memiliki sesuatu pun, sedangkan diri mereka sendiri pun tidak berada dalam kekuasaan mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa Allah yang paling afdal pada hari kiamat ialah mereka yang banyak memuji Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa pujian bagi Allah, pujian kepada Allah adalah atas syukur kepada Allah. Seseorang yang tidak memuji Allah, maka dia tidak mensyukuri Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesiapa yang memuji Allah atas sesuatu nikmat, maka nikmat itu terpelihara, tidak hilang daripadanya. Disebutkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seluruh dunia dan dalam genggaman salah seorang daripada umatku dan dia mengucapkan
alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka ucapannya itu adalah lebih afdal daripada seluruh yang dimilikinya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa apabila Allah memurniakan sesuatu nikmat kepada hambanya, lalu hamba tersebut memuji Allah atas kurnia nikmat itu, maka pujian itu mengatasi nikmat tersebut walau betapa besar sekalipun nikmat itu. Seorang sahabat duduk di samping baginda dan dengan suara perlahan dia menyebut Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih. Lalu baginda bertanya, siapa yang menyebut doa itu? Sahabat itu ketakutan dan berpikir mungkin dia terlajak menyebut sesuatu yang tidak sesuai. Lantas baginda bersabda, jangan bimbang karena kamu bukan menyebut perkara yang buruk. Maka sahabat tersebut berkata, sayalah yang menyebut doa itu. Nabi SAW bersabda, aku melihat 13 malaikat berebut-rebut supaya mendapatkan peluang yang mula-mula sekali untuk membawa kalimat itu. Menurut sebuah hadis yang masyhur bahwa sesuatu pekerjaan yang dimulakan tanpa memuji Allah, maka pekerjaan itu tidak diberkati. Lantaran itulah maka setiap kitab dimulakan dengan memuji Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa apabila anak seseorang itu meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada malaikat, apakah roh anak hambaku itu telah kamu ambil? Jawab malaikat, ya, telah aku ambil. Allah berfirman lagi, buah hatinya telah diambil. Jawab malaikat, ya, telah aku ambil. Allah berfirman, apa yang kata hambaku itu? Jawab malaikat, hambamu itu memujimu lalu menyebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, sebagai balasan untuk hambaku itu, dirikanlah sebuah mahligai dalam surga dan namakan mahligai tersebut Baitul Hamdi, rumah pujian. Disebut dalam sebuah hadis bahwa Allah sangat-sangat suka kepada seseorang yang mengucapkan alhamdulillah ketika makan atau minum. Kalimah yang ketiga ialah kalimah tahlil, yakni la ilaha illallah, yang telah diterangkan secara terperinci sebelum ini. Kalimah yang keempat ialah kalimah takbir, yakni menyebut kebesaran Allah, yang mengakui ketinggian dan keagungan Allah melalui ucapan Allahu Akbar. Perkara ini telah disebutkan dalam ayat sebelum ini. Selain daripada itu, terdapat juga dalam banyak ayat-ayat yang lain menerangkan hanya berkenaan dengan takbir, yakni membesar serta mengagungkan Allah, seperti di dalam beberapa ayat. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amalkan. InsyaAllah. Allah